Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baidillah. Saya guru SD Negeri Mantarin 3, Kecamatan Kahiyan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG PAI IAIN Palangkaraya tahun 2021 dengan mengambil tema 4 yang berjudul Ayo Membayar Zakat. Submateri pada kesempatan kali ini adalah macam-macam zakat, orang yang berhak menerima dan yang tidak menerima zakat, orang yang wajib zakat dan tidak wajib membayar zakat, dan hikmah zakat. Praktik ini dilaksanakan di kelas 6 semester 1. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, silakan Yanto. Maju ke depan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni bisalihin. Pagi, silakan duduk Yanto. Selanjutnya kita kepada bangsa ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak sekalian dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, kandung pada lambung, di sanalah kamu berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan melafalkan surah pendek pilihan. Silakan bagi siswa yang mau memimpin surah pendek pilihan pada hari ini. Silakan mari maju. Surah apa mari? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Silakan duduk mari. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pada tahapan selanjutnya, Bapak cek kehadiran dulu peserta didik Bapak. Yang pertama, Muhammad Ferdi, Muhammad Fahri,
Yanto. Hadir Pak. Nah, sekarang Bapak akan coba cek kerapian dan kesiapan kalian pada hari ini. Silahkan berdiri. Berdiri. Oke. Berdiri sudah. Yanto sudah. Murti sudah. Fahri oke. Ridwan oke. Silahkan duduk. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang Zakat. tentang zakat? Apa itu zakat? Zakat artinya membersihkan. Iya. Ada lagi? Ada Pak. Ya. Berarti mengeluarkan sebagian harta. Iya betul. Zakat dari segi bahasa artinya adalah membersihkan. Kemudian dari segi istilah seperti disebutkan oleh Mudi adalah mengeluarkan sebagian. Pembelajaran kita pada hari ini adalah masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang makna zakat. Pada kesempatan hari ini yang kita pelajari adalah macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat, kemudian orang yang wajib zakat, kemudian orang yang tidak wajib zakat, dan hikmah zakat. Adakah anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu macam-macam zakat? Saya Pak. Ya, apa yang tahu? Zakat fitrah. Iya. Contoh macam-macam zakat adalah zakat fitrah. Selain zakat fitrah, ada lagi yang namanya zakat mal atau zakat harta. Nanti banyak lagi pembagiannya. Pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik melalui pengamatan gambar dan video mampu menyebutkan macam-macam zakat dengan tepat. Nanti ada macam-macam zakat. Kemudian peserta didik melalui membaca teks pelajaran dan kegiatan tanya jawab mampu menjelaskan waktu pembayaran zakat dengan tepat. Jadi zakat itu ada waktunya. Contohnya zakat fitrah. Kalau untuk zakat mal itu tidak ada waktunya. Zakat mal itu tergantung pada ketentuan hisabnya. Kemudian peserta didik melalui mendengar dan melihat penjelasan guru mampu memilih orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian peserta didik mulai kegiatan berdiskusi mampu menentukan orang yang wajib zakat dan orang yang tidak wajib zakat. Yang terakhir, peserta didik melalui kegiatan bimbingan guru membuat resum dan kesimpulan mampu menjelaskan hikmah membayar zakat. Coba jelaskan sedikit mengenai keterampilan abad 21. Ada 4 keterampilan atau disebut dengan 4 C. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, keterampilan berpikir kreatif. Yang ketiga, keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Sedangkan yang keempat adalah keterampilan berkomunikasi. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis. Tujuannya adalah mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah. Nanti Bapak sajikan masalah seperti minggu lalu tentang Ahmad. Nanti ada permasalahan tentang Ahmad dengan ayah Ahmad. Di situ kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi permasalahannya. Itu berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis. Kedua, keterampilan berpikir kreatif. Creativity tidak selalu identik dengan peserta didik yang pintar menggambarkan. Itu adalah keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan ini contohnya ketika kalian menyelesaikan sebuah masalah, kalian membuat sebuah laporan kan. Nah, dalam kalian membuat sebuah laporan itu, kalian harus bisa merangkai kata untuk membuat sebuah laporan hasil dari permasalahan tersebut. Ini adalah keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Kolaborasi adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh kolaborasi adalah berdiskusi, kerja kelompok. Di situ perlu kolaborasi dari kawan-kawan kalian dalam sekelompok. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tentang apakah
tentang membayar Bayar zakat. zakat fitrah. Kemudian yang kedua gambar, Membeli. iya, jual beli. Jual beli. Gimana penjual beli kegiatannya? Di pasar. Di pasar. Yang ketiga gambar, Bekerja. Kantor. iya, bekerja di kantor. Yang ke Bekerja sawah. selain bekerja sawah ada lagi kata yang lain. Bertani. Bertani itu bahasanya. Bisa ini adalah gambar-gambar tentang kegiatan yang berkenaan dengan zakat. Baik itu membayar zakat kepada ahli zakat, baik itu jual beli atau pedagang kena zakat, kemudian pekerjaan juga kena zakat, kemudian pertanian juga kena. Di samping, apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Zakat apa? Fitrah. Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, kudus, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya. Dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kita mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah
fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah materi kita pada hari ini adalah macam-macam zakat. Ada dua macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kg kalau pakai kilo. Kalau pakai liter 3,5 liter tiap orang, tiap manusia. Di rumah ada berapa orang? 4 orang. Masing-masing mengeluarkan 3,5 liter. 4 orang kali 3 liter berapa jumlahnya? Jadi di rumah ada berapa Ferdi? 4 kantong plastik di bawah. Mana ada makasih. Iya. Terus waktu membayar zakat fitrah itu kapan? Ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa. Boleh membayar zakat itu di awal puasa sampai sebelum sholat hari raya. Boleh. Kebanyakan orang sehari sebelum hari raya, ya kan? Nah itu. Terus orang yang wajib dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah pertama dia adalah beragama Islam. Berarti yang non-muslim tidak boleh. Di luar agama Islam tidak boleh zakat. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau tak cukup, umpama hanya makan sesuap tidak mencukupi 3,5 liter sehari, maka dia tidak wajib zakat. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka, sama seperti kalian. Ya, betul. Ferdi, Muhdi, Fahri, Ridwan, yang membayarkan zakat adalah orang tuanya. Orang tuanya yang carikan berasnya untuk membayarkan zakat. Bawa zakat pada bulan Ramadan. Di luar pada bulan Ramadan tidak ada zakat fitrah, hanya ada zakat harta atau sedekah atau yang lainnya. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Akhir Ramadan cuma 30 hari atau 29 hari pas hidup wajib bayar zakat. Tapi bila meninggal
hilang ketentuan wajib zakat. Yang selanjutnya adalah orang yang tidak wajib zakat fitrah, saya baru sebutkan tadi, non muslim di luar agama Islam tidak wajib zakat. Yang wajib zakat hanyalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, hamba sahaya laki-laki atau perempuan, atau bahasa kitanya adalah budak. Zaman dulu, di zaman Arab dulu, zaman Nabi Muhammad SAW dulu banyak budak dari hasil peperangan. Sekarang tidak ada lagi budak, karena budak itu terjadi hanya ada ketika ada peperangan. Kebanyakannya. Selanjutnya fakir miskin. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu tidak ada sama sekali. Kalau miskin ada, cuma tidak cukup. Ada untuk dimakan cuma tidak cukup pas-pasan. Kalau fakir itu sama sekali tidak punya. Makanya disandingkan dengan anak fakir miskin. Yang ketiga adalah anak yatim. Kedua adalah zakat mal. Mal itu diambil dari kata bahasa Arab. Mal itu artinya harta. Zakat mal disebut juga dari zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab zakat mal. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal pertama, pemilik adalah orang Islam. Kalau kalian punya harta tapi bukan muslim, tidak wajib. Yang kedua adalah pemilik harta telah boleh berakal, tidak gila. Orang gila tidak wajib zakat. Ya kan? Kalian tidak bisa berpikir, cari duit bingung. Orang gila tidak. Jadi kalau tidak mau bayar zakat, maka jadilah orang gila. Gampang kan? Ya, selanjutnya harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Nanti gue jelaskan harta apa saja yang wajib dizakati. Kemudian harta tersebut telah mencapai 1 tahun nisab awal. Ada yang mengatakan sampai nisabnya, ada yang menyatakan sampai tidak sampai nisabnya tapi sampai jumlahnya. Ada seperti itu. Kemudian harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Contoh, punya emas milik sendiri sampai 1 awal berapa gram kadarnya dizakati. Ini gambar yang ada di slide ini. Ada bermacam-macam jenis gambar. Ini semua berkaitan dengan zakat. Yang di sana itu zakat kepada membayarkan zakat kepada ahli zakat. Gambar ini tentang pedagang. Pedagang wajib bayar zakat karena ada hartanya. Bekerja seperti bapak, kalau sudah melebihi daripada penghasilan, maka bapak wajib zakat penghasilan. Yang ini pertanian, bapak pagi bila sudah panen zakati. Kan di sini ada orang bayar zakat setelah panen. Setelah baik, dari hasil pengamatan ini apakah yang ditanyakan? Silakan. Apakah bayi juga bayar zakat? Iya. Apakah bayi bayar zakat? Bapak jawab dulu ya, Ferdila. Bayi itu bilanya lahir sebelum hari raya wajib dizakati oleh orang tuanya, kecuali dia lahir setelah hari raya tidak wajib zakat. Untuk tahun berikutnya baru zakat. Kenapa? Karena dia lewat daripada masa berzakat. Ada lagi? Silakan. Apakah boleh berzakat dengan non-muslim? Jawabannya tidak boleh, karena zakat itu hanya untuk orang yang beragama Islam. Umpama punya lebih harta, kalian berzakat kepada orang non-muslim yang bukan beragama Islam, tak boleh. Karena apa? Karena di agama kita pun masih banyak fakir miskin yang perlu dizakati. Ada lagi? Ada Pak. Bagaimana kita lupa bayar zakat? Ulang, Mudi, apa? Bagaimana jika lupa bayar zakat? Oh iya. Bagaimana jika lupa bayar zakat? Pas ketika orang sudah hari raya Hatib naik ke atas mimbar, kita baru ingat lupa bayar zakat. Bagaimana? Apakah kita batalkan? Tetap bayar zakatnya, tapi kita tetap mendapat dosa terhadap kelalaian kita. Tapi zakatnya jangan ditinggalkan, tetap bayar zakat. Sama kalau orang yang ketinggalan sholat, orang yang ketinggalan sholat mau qada, tapi apakah dengan mau qada itu dia tidak dapat sanksi terhadap apa yang dilakukan? Tetap dapat. Tapi
Meskipun dapat sanksi, tetap harus dilaksanakan. Ada lagi? Ada Pak. Mari. Bolehkah berzakat kepada keluarga sendiri? Iya. Untuk yang dinafkahi itu tidak boleh. Kalau yang tidak dinafkahi boleh. Contoh yang dinafkahi adalah seperti Bapak bilang tadi, istri, anak, orang tua, mertua. Yang selain pada itu contoh saudara kandung boleh. Tapi alangkah baiknya berzakat kepada orang lain yang lebih memerlukan. Penjelasan tadi atau ada yang ditanyakan? Ada Pak. Silakan, Pak. Samakan zakat dengan zakat sekarang. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Contoh. Tidak sama dulu pakai kurma, sekarang pakai beras. Adakah lagi? Pak, Ya. tidak sama. Dulu pakai gandum, sekarang tidak. Iya. Zaman Nabi zakat menggunakan kurma, menggunakan gandum. Kalau kita menggunakan pakai apa? Beras. Beras. Kenapa? Karena bahan pokok yang dibayarkan. Zaman Nabi tidak ada beras, hanya ada kurma dan gandum. Sekarang kita karena makanan pokok kita adalah kurma, salah Bapak. Makanan kita adalah beras, maka yang dibayarkan adalah beras. Kecuali makanan pokok kita adalah rambutan, maka kalian pakai rambutan. Makanya saya Pak. Iya. Saya bayarkan zakat fitrah sekantong rambutan. Tidak bisa. Karena makanan pokok kita adalah beras. Perhatikan yang ada di slide layar. Di sini ada sebuah masalah tentang orang tua Ahmad. Ini ada seorang siswa. Ahmad merupakan salah satu siswa SD kelas 6 SD Negeri Mantaren 3. Ahmad berasal dari keluarga yang kaya raya, sugih. Ayahnya merupakan pedagang sukses. Namun demikian, orang tua Ahmad, yakni ayahnya, enggan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Pikir. Bagaimana pendapat kalian tentang ayah Ahmad? Apabila kalian dari Ahmad, kemudian orang tua kalian pedagang kaya raya, orang tua kalian tidak membayar zakat, apa yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan dengan orang tua kalian. Bahannya menurutnya sekian. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau rajin sholat injak bumi. Kalau kau rajin sholat injak bumi. Kalau kau rajin sholat. Permasalahan orang tua Ahmad tadi, Bapak beri kesempatan untuk tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok satu duluan. Ya, apa yang harus dilakukan?
jika kalian memiliki ayah seperti ayahnya Ahmad. Ayah Ahmad adalah seorang yang pelit. Jadi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Silakan Bu. Dulu itu diingatkan tentang manfaat zakat. Iya, Terus diingatkan ada ancaman untuk orang tidak membayar zakat dari Allah. Iya, silakan Bu. Silakan kelompok 2, Ferdi sebelah sana. Ya, silakan. Atau memberikan serta membayar zakat kepada ayah agar ayah terbiasa membayarnya. Ya, terus. Nasihati dari orang tua yang mau ayah menerima. Iya, silakan dulu. Sekarang Bapak bantu kalian untuk membuat resume dan kesimpulan pembelajaran pagi hari ini. Pelajaran kita pada hari ini apa saja? Pertama, Pak Hari, silakan. Zakat adalah dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, sekarang ini. Golongan zakat orang fakir, orang miskin, pengurus tetap hamil, malam. Contoh. Syarat? Syarat wajib zakat mal adalah 1/5 harta adalah orang Islam, 2 pemilik harta telah balik dan berpang sejak bila Terus. harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ya. Harta tersebut milik sendiri. Ya. Sekarang Bapak bagikan somatis-somatis pada hari ini, silahkan kalian kerjakan. Pilihan ganda. Silahkan disilang. Ada 3 pertanyaan. Yang tuh. Ferdi. Jawab, silahkan jawab. Jawaban 1 sampai 3. Sudah, silakan kumpulkan soalnya. Ambil punya tujuan.
bagikan tugas rubrik untuk kalian di rumah. Ini juga. Wah, ini. Sekian tuh. Pembelajaran anak sekalian, pembelajaran kita berikutnya minggu depan adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, juga tentang keteladanan para sahabat Nabi. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Iya. Kalau tidak ada, maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.